Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi, menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan dengan bekal takwa itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan cintanya kepada kita, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya takwa itu merupakan tolak ukur apakah kita diridhoi oleh Allah atau tidak, apakah kita dimurkai oleh Allah atau tidak. Itu tergantung takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takwa, maka pasti kita akan mendapatkan ridhonya dan kita akan mendapatkan rahmatnya. Akan tetapi kalau kita tidak takwa kepada Allah, kita tidak taat kepada Allah, maka jangan harap kita bisa mendapatkan ridhonya dan jangan harap kita bisa mendapatkan rahmatnya. Maka dari itu, tolak ukur kita bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan rahmat Allah, bisa mendapatkan ridha Allah, bisa mendapatkan surganya Allah, itu dengan cara kita selalu taat kepada Allah dan senantiasa takwa kepadanya. Ketika itu Rasulullah SAW pernah bersama para sahabatnya. Kemudian Rasulullah SAW beliau menyampaikan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Seluruh umatku bakal masuk surga, kata Rasulullah SAW, terkecuali yang tidak mau. Ketika mendengar itu, para sahabat pun bingung. Kenapa kok Rasulullah SAW mengatakan seluruh umatku bakal masuk surga kecuali yang tidak mau? Berarti ada yang tidak mau masuk surga itu. Lantas para sahabat pun menanyakan langsung kepada Rasulullah SAW, "Aman ya Aba ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah dari kalangan umatmu yang tidak mau masuk surga itu, wahai Rasulullah SAW?" Maka Rasulullah pun menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Siapa yang selalu taat kepadaku, apa yang telah aku perintahkan dia kerjakan, apa yang aku larang dia tinggalkan, maka itulah, kata Rasulullah SAW, yang bakal masuk surga bersamaku nanti. Akan tetapi wa man 'asani faqad aba, siapa yang menentangku, apa yang kuperintahkan dia langgar, apa yang aku larang dia kerjakan, maka itulah orang-orang yang kata Nabi SAW yang tidak mau masuk surga. Jadi begitulah tolak ukur. Apabila kita ingin bersama Rasulullah SAW, maka yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini tidak lain dan tidak bukan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti cara atau formula yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Salah satu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara mendidik anak. Bagaimana anak ini dia bisa menjadi anak yang saleh dan salehah, bagaimana dia bisa taat kepada Allah, bagaimana dia bisa taat kepada Rasulullah, bagaimana dia bisa taat kepada agama Islam. Jangan sampai kita sebagai orang tua membiarkan anak-anak kita minum khamar, membiarkan anak kita berzina, membiarkan anak-anak kita larut di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa? Karena kita sebagai orang tua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, maka setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati apabila kita sebagai orang tua, jaga anak kita baik-baik. Jangan sampai di akhir zaman seperti ini yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan kerusakan, jangan sampai kita sebagai orang tua lalai di dalam mendidik anak kita. Na'udzubillah min dzalik. Ketahuilah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama ada yang mengatakan bahwasanya inna syada'id an-nazilah sababuha asy-syada'id sabaqatha. Sesungguhnya bala musibah yang Allah turunkan ke suatu daerah tidak lain dan tidak bukan ada yang mengundang bala tersebut.
ada yang mengundang musibah tersebut. Kenapa di tempat kita ada banjir, ada tanah longsor, ada gempa, ada tsunami? Itu tidak lain dan tidak bukan ada sesuatu yang mengundang bala musibah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama, di antara sebab-sebab atau di antara sesuatu yang bisa mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan bala, untuk menurunkan musibah ke suatu daerah itu, yang pertama adalah ihmalul aulad anis shalah. Banyaknya anak-anak yang melalaikan sholat. Mereka banyak yang memprioritaskan game mereka, banyak yang memprioritaskan gadget mereka, memprioritaskan HP mereka, memprioritaskan duniawi mereka. Tapi mereka sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, yang memberikan mereka nikmat, yang selalu dan selalu mencintai mereka di setiap saat. Akan tetapi di saat ini kita lihat bagaimana moralitas para anak-anak muda sudah ditarik oleh budaya-budaya kufar, budaya-budaya orang munafik, budaya-budaya yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, inilah tugas kita sebagai orang tua. Sudah selayaknya, sudah sepantasnya, wajib bagi kita sebagai orang tua, bagaimana caranya agar kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak yang takwa, menjadi anak-anak yang selalu taat kepada Allah dan juga Rasulnya, menjadi anak-anak yang bakal nanti di masa yang akan datang menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa dibanggakan oleh orang tuanya. Karena disebutkan bahwasanya subhanul yaum rijalul ghad, pemuda masa kini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Kalau sekarang anak-anak muda kita mereka bejat, mereka semuanya tidak taat, mereka semuanya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di masa yang akan datang pemimpin-pemimpin kita tidak jauh dari kemaksiatan, tidak jauh dari kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menyengsarakan kita, mereka akan melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala apabila anak-anak mudanya sekarang seperti itu. Akan tetapi kalau anak-anak mudanya zaman sekarang ini mereka selalu taat kepada Allah, mereka takwa kepada Allah, mereka suka ke majlis taklim, mereka suka mujalasatul ulama was salihin, maka insyaallah di masa yang akan datang para pemuda-pemuda kita yang jadi pemimpin, mereka akan mensejahterakan rakyatnya, mereka akan selalu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita, para pemuda-pemuda kita, mereka semua diketuk hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mendapatkan taufik dan hidayahnya, sehingga mereka menjadi anak-anak muda yang saleh dan salehah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada agamanya, dan bisa menjadi kebanggaan bagi orang tuanya insyaallah. Dan mudah-mudahan juga pemuda yang sekarang ini mereka dikuatkan imannya oleh Allah, agamanya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, suka kumpul dengan para ulama, suka kumpul dengan para habaib, suka kumpul dengan para kiai, suka kumpul dengan orang-orang saleh. Mudah-mudahan mereka itulah yang akan menjadi pemimpin kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin.